A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadal maqamatil aula. Siapakah Allah? Yaitu man yang mengistimewakan ianya man akan kita. Dengan apa ia mengistimewakan kita? Dengan sebaik-baik si man yang sungguh diutus akannya man, dan sebaik-baik si man yang menghimpun ianya man akan martabat yang tinggi. Jadi pada bait ini sedang dijelaskan bahwa musannif sedang memuji Allah, yang mana Allah ini telah memberikan nikmat iman dan Islam. Siapakah Allah tersebut? Yaitu man yang telah mengistimewakan kita. Lafaz man di sini di'irab sebagai badal dari dhamir pada lafaz nahmaduhu, dhamir mansub, yang mana dhamir tersebut kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi man khasana artinya Allah yang telah mengistimewakan kita. Kemudian lafaz na yang ada pada lafaz khasana kembali kepada kaum muslimin, yaitu umat ijabah, orang-orang yang menerima dakwah dan beriman. Tapi ada juga kemungkinan maknanya tersebut umum, mencakup kepada umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah adalah seluruh manusia yang diajak kepada Islam, baik mereka sudah menerima ajaran tersebut ataupun belum. Sedangkan umat ijabah yaitu orang-orang yang menerima dakwah dan sudah beriman. Lafaz khair adalah isim afdal tafdil. Lafaz man pada bi khairi man qad ursila adalah isim mausul. Man di sini kembali kepada rasul. Lalu kenapa tidak dibuat ungkapan bi khairi rasulin qad ursila? Kenapa mesti dengan lafaz man? Karena jika seandainya digunakan lafaz bi khairi rasulin qad ursila, artinya dengan sebaik-baik utusan yang sungguh diutus akannya utusan. Nah, itu kalau secara makna kurang tepat atau dianggap sebagai cacat. Karena lafaz rasul memang sudah pasti diutus. Kenapa lagi di depannya dipakai lafaz qad ursila? Oleh sebab itu, maka lebih tepat dikatakan bi khairi man qad ursila. Dan mungkin bisa juga dilihat dalam kitab Jauhar Maknun tentang murajihat kenapa digunakan lafaz isim mausul pada suatu kalimat. Dan lafaz khair maksudnya yang paling utama. Lafaz man yaitu nabi atau rasul merupakan isim mausul juga. Hada artinya menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan maqam yaitu kedudukan dan derajat yang tinggi. Lafaz ula itu bentuk jamak dari ulia, artinya yang luhur atau yang tinggi, lawan dari lafaz sufla yang rendah. Untuk kesimpulan singkatnya, Allah Ta'ala telah mengistimewakan kita dengan cara mengutus Rasul yang paling baik dan juga dengan cara mengutus Rasul yang paling baik yang mana beliau menghimpunkan seluruh makam yang tertinggi. Bait selanjutnya, Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-Arabiyyil Hashimiyyil Mustafa. Siapakah bi khairi man qad ursila? Yaitu Muhammad sayyidi, pemimpin tiap-tiap yang diikuti, berbangsa Arab, lagi Bani Hashim, lagi yang terpilih. Beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang pemimpin dan teladan utama bagi seluruh nabi dan rasul. Sayyidi kulli muqtafa, yang diikuti. Seorang Arab, al-Arabi, dari keturunan Ismail Hashimi, yang berasal dari keluarga Bani Hashim, Al-Mustafa, manusia pilihan yang telah disucikan dan istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk. Lafaz Muhammad pada kata-kata Muhammadin sayyidi kulli muqtafa bisa dibaca dengan 3 cara i'rab. Bisa dibaca jar bila di'irab sebagai badal dari lafaz khair. Bi khairi man qad ursila. Siapakah rasul terbaik yang telah diutus tersebut? Muhammad sayyidi kulli muqtafa. Dan juga bisa dibaca rafa' bila di'irab sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf, yang dibuang. Apa takdirnya? Huwa Muhammad, huwa Muhammadun. Huwa sebagai mubtada, Muhammadun sebagai khabar. Dan lafaz Muhammad ini bisa dibaca juga nasab bila di'arab sebagai maf'ul bih dari fi'il dan fa'il yang ditakdir. Apa takdirnya? Amdahu. Artinya, aku memuji akan Muhammad. Namun, dibaca secara nasab pada lafaz Muhammad itu kurang tepat. Karena lafaz Muhammad bila dibaca nasab tentunya ada alif di depan Muhammad. Tapi ternyata tidak ada. Maka cara yang ini digugurkan. Lafaz sayyidi
Ini di'irab sebagai ataf bayan atau juga bisa sebagai badal. Kemudian saidi ini di'irab sebagai mudhaf dari mudhaf ilaih lafaz kulli. Saidi mudhaf, kulli mudhaf ilaih. Kemudian lafaz saidi ini dia punya beberapa makna, di antaranya pemimpin. Kemudian bisa juga yang mulia, bisa juga yang terhormat, atau juga bisa dengan arti yang memimpin pasukan besar. Lafaz kulli muqtafa, muqtafa adalah isim maf'ul. Artinya yang diikuti. Siapa muqtafa tersebut? Siapa yang diikuti? Yakni para nabi dan para rasul. Jika Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi para rasul yang diikuti, maka lebih utama min babi aula bahwa Nabi Muhammad juga adalah pemimpin bagi para pengikut rasul tersebut, karena setiap rasul punya umat yang mengikutinya. Dan jika Nabi Muhammad punya umat yang mengikutinya, dan jika Nabi Muhammad SAW adalah sayyid, adalah pemimpin bagi para rasul, maka beliau juga pemimpin bagi semua yang mengikuti para rasul. Lafaz al-Arabi merupakan sifat bagi Muhammad. Kemudian lafaz al-Arabi ini dinisbahkan kepada bangsa Arab, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian lafaz al-Hashimi dinisbahkan kepada Hashim, kakek kedua Nabi Muhammad, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Kalau diperhatikan, pada nadam ini disebutkan secara berurutan, termasuk dalam bentuk takdim am ala khas. Sedangkan al-Hashimi secara khusus secara kepada Bani Hashim atau kabilah Hashim. Sedangkan al-Mustafa ini yang paling khusus, yang terpilih di antara seluruh umat. Sama seperti pada contoh al-hayawanun natik, insan adalah hewan yang dapat berfikir. Lafaz hayawan ini lebih umum, sedangkan natik lebih khusus. Oke, sekarang bait selanjutnya. Shalla alaihi Allahu ma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Semoga berselawat ke atasnya Nabi Muhammad oleh Allah selama kekallah akal, yang menyelam ianya akal akan gelombang sebagian dari lautan makna-makna. Jadi setelah memuji Allah Azza wa Jalla, Nazim melanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaz shalla di sini merupakan khabariyah, yaitu kalimat berita dan informasi. Tetapi makna dari lafaz shalla alaihi Allahu madamal hija adalah insyaiyah. Kalimat insyaiyah ataupun jumlah insyaiyah adalah kalimat yang tidak ihtimal, tidak mengandung kemungkinan kepada benar atau salah pada saat diucapkan oleh si mutakalim. Karena kalam insyaiyah ini dia berisi permintaan, tolab, larangan, seruan, harapan, dan sejenisnya. Sedangkan kalam khabariyah, dia kalimat yang ada potensi, ada kemungkinan kepada benar dan salah saat diucapkan. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa lafaz shalla di sini bersifat khabariyah, tetapi maknanya bersifat insyaiyah. Karena shalla alaihi ini dia mengandung makna permintaan ataupun doa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa Nazim hanya menyebutkan lafaz salawat saja, tidak ditambah dengan lafaz salam? Jadi ada sebagian ulama yang berkata bahwa makruh mengucapkan salawat yang tidak diiringi dengan lafaz salam, ataupun hanya mengucapkan lafaz salam saja tanpa diiringi dengan lafaz salawat. Kemudian ada sebagian ulama lain seperti Ibnu Hajar bahwa sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh, karena kekurangan itu hanya terjadi bagi orang yang sudah terbiasa selalu membaca keduanya secara bersamaan, kemudian sengaja meninggalkan salah satunya, maka itu baru bisa dikatakan hukumnya makruh. Adapun kalau orang-orang yang kadang-kadang hanya membaca salawat saja atau hanya membaca salam saja, maka itu hukumnya tidak makruh. Sedangkan pendapat yang kuat, pendapat rajih, jika memang tidak ada dalil yang melarang secara tegas, maka tidak bisa dikatakan makruh, karena memang tidak ada dalil, baik berupa nas, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lainnya. Karena hukum syar'i ini memerlukan kepada dalil, sedangkan di sini tidak ada dalil ataupun nas yang melarang untuk menyebutkan salawat saja ataupun salam saja. Tapi yang paling utama, yang paling afdal tetap membaca salawat dan salam secara bersamaan.
Sebagaimana firman Allah, Sallu alaihi wasallimu taslima. Madamal hijah, ma di sini adalah ma masdariyah zarfiyah yang menunjukkan arti selama. Hijah artinya akal. Jadi selama akal masih tetap ada. Selanjutnya yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Yakhudu artinya menyelam. Sedangkan maksud daripada menyelam adalah menyibukkan diri dengan mendalami dan menelaah. Nah, lafaz min di sini bermakna tab'id, sebagian. Ini menjadi isyarah ketika lafaz min berfaedah bagi tab'id, bahwa tidak ada yang dapat mencakup seluruh makna dan hakikat ilmu selain Allah Ta'ala, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Bahril ma'ani artinya lautan makna, sedangkan yang dimaksud adalah makna-makna ilmu yang sangat luas dan sangat dalam, yang kedalamannya dan keluasannya itu seperti laut. Kemudian lafaz lujaja merupakan bentuk jamak dari mufradnya lujjah, lujjatun. Artinya air yang dalam dan bergelombang besar, air laut yang bergolak. Di lafaz lujaja ini di'irab sebagai maf'ul bih dari lafaz yakhudu. Pada lafaz lujaja terjadi isti'arah musarahah atau isti'arah tasrihiyah, yaitu disebutkan musyabbah bihnya, dibuang lafaz musyabbah, dan disebutkan lawazim daripada musyabbah bih. Untuk takrirnya, uraian terjadi isti'arahnya, yaitu musyabbah bih adalah lafaz lujaja. Karena kalau isti'arah musarahah kan disebut musyabbah bih. Yang tah lafaz musyabbah bih lujaja. Yang tah lafaz musyabbah masail su'bah. Masail su'bah adalah masalah-masalah ilmu yang sulit untuk dapat dipahami. Nah, nadim kepeserupa te masail su'bahnya, masalah-masalah yang sulit dipahami, dengan peserupa dengan lujaj, gelombang yang besar di tengah laut, dengan jamek usril khawdi fi kullin, sama-sama sulit untuk dimasuki ataupun ditembus. Maksudnya lagi sebagaimana sulitnya manusia untuk menyelami ombak besar di lautan, demikian pula sulit untuk memahami masalah-masalah mendalam, masalah yang khafi, dah semikirnya keruk keneng deh. Memang berat hat payah masalahnya. Untuk tamu faham mbak masalahnya payah. Usril khawdi fi kullin. Lehnya setelah terjadi tashbih serupa meno masail su'bah dengan lujaj, lalu dipinjamkan istiarahkan musyabbah bih lujajnya kepada musyabbah, kepada masail su'bah atas jalan istiarah musarahah. Sama cik lagi idih kan mbak contoh ra'aitu asadan fil hamam. Disebutkan lafaz musyabbah bih, iaitu lafaz asad. Sedangkan yang dimaksud adalah rajulun syuja', seorang pria yang memiliki wasaf pemberani. Disebutkan asad, tapi yang dimaksud adalah laki-laki yang pemberani. Karena di antara keduanya memiliki sisi persamaan. Sisi persamaannya yaitu sama-sama memiliki sifat berani fi kullin pada tiap-tiap daripada keduanya. Alhamdulillah, sekarang kita petik kesimpulan, dari bait ini. Kesimpulannya, aku memohon kepadamu, ya Allah, supaya engkau memberi rahmat, supaya engkau berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama akal ini masih ada, selama kekal akal, selama akal ini masih menyelami, masih mencari, masih meneliti masalah-masalah yang sulit. Maksudnya sebagian daripada masalah-masalah yang sulit dan banyak. Karena kami tak mampu menyelami, tak mampu menyelesaikan, tak mampu menganalisa seluruh masalah-masalah yang sulit, karena semua ilmu itu adalah milikmu, ya Allah. Dan sebagian ilmu yang kami bahas ini, yang kami teliti ini, diibaratkan sama seperti lautan, dalam hal sama-sama keluasannya dan dalam hal sama-sama banyaknya. Tak akhiri dengan sebuah pantun, pat ranup yang hana mirah, pat penirah yang hana bajo, pat narib yang hana salah, munyokan ba awai tente na bak dudo. Ulun tuan masih belajar, pat na salah mohon dikoreksi dan dibenarkan. Terima kasih.